Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan perkuliahan online. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Purwaningsih dan Ibu Kusnul Khatimah. Di sini kami akan menyampaikan pembahasan tentang desain program parenting yang sudah kami laksanakan di lembaga kami, yaitu di TK IT MTA Karawang. Nah, teman-teman, silahkan simak ya pemaparan dari kelompok kami. Desain program parenting di TK IT MTA Karawang. Orang tua memiliki tugas utama mendidik keturunannya. Orang tua memiliki peranan yang sangat vital dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana menentukan pola asuh yang sesuai dengan personality anak. Berbagai peran dalam mengasuh dan membimbing anak, membangun hubungan yang saling mendukung antara orang tua dengan anak. Karena anak adalah investasi masa depan yang akan menentukan perjuangan dan harapan orang tua. Parenting adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Parenting sebagai proses interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak-anak mereka yang meliputi aktivitas-aktivitas seperti memberi makan, memberi petunjuk, atau mendampingi dan melindungi anak-anak ketika mereka tumbuh kembang. Tujuan dari dilaksanakan program parenting di lembaga kami yaitu yang pertama, membantu para orang tua dalam pengasuhan yang positif dan menyenangkan selama anak belajar dari rumah bersama orang tua, khususnya di masa pandemik saat ini. Kemudian membantu orang tua mengetahui bagaimana cara belajar yang menyenangkan antara anak dan orang tua. Di dalam program parenting itu ada hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kita melaksanakan parenting. Di sini persiapan yang akan dilakukan yaitu yang harus dilaksanakan yang pertama pembentukan susunan panitia seminar. Kemudian pelaksanaan seminar, susunan acaranya seperti apa, kemudian materi intinya seperti apa, sesi tanya jawab, laporan pelaksanaan seminar, dan evaluasi. Yang pertama tentang susunan panitia seminar. Pembentukan panitia seminar menjadi bagian yang penting yang harus dipersiapkan sebelum seminar dimulai. Jika susunan panitia tidak ada, maka kegiatan seminar itu pun tidak akan terwujud. Jadi di sini yang pertama itu pembentukan susunan panitia terlebih dahulu. Di sini susunan panitia seminar itu meliputi penanggung jawab itu siapa? Biasanya kami penanggung jawab dari pihak kepala sekolah. Kemudian yang kedua ketua panitia. Di sini melibatkan ibu guru, sekretaris juga ibu guru, bendahara, administrasi sekolah, kemudian seksi perlengkapan yang akan digunakan apa saja. Di sini juga melibatkan ibu guru. Kemudian karena di masa pandemi ini dan tidak bisa bertatap muka, jadi kita menggunakan via Zoom ya. Di sini sudah ada yang menangani dari IT dari yayasan biasanya. Kemudian seksi tampilan-tampilan juga melibatkan ibu guru. Kemudian yang terakhir humas. Humas ini kita biasanya melibatkan ketua dan anggota dari POMG. Mereka bertugas menginformasikan, memberitahukan tentang kapan kegiatan seminar itu akan dilaksanakan,
dan melalui aplikasi apa, seperti itu. Selanjutnya setelah susunan panitia dibentuk, kemudian pelaksanaan seminar. Di sini alhamdulillah dari TKIT MTA sudah melaksanakan seminar ya, biasanya setiap 1 semester 1 kali. Di sini sudah dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu 17 Oktober 2020. Kemudian tempat di Zoom meeting dan YouTube. Kemudian waktunya dari jam 9 sampai jam 11. Tema seminar itu sendiri yaitu mengenai pola pengasuhan positif mengantar anak bahagia belajar dari rumah, khususnya di masa pandemi seperti ini. Kemudian dari pembicaranya itu dari psikolog Bapak Mego Husodo SES SPSI MSc dari Purwakarta. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami, Ibu Kusnul Khotimah. Kepada Ibu Kusnul Khotimah kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Purwaningsih. Saya Kusnul Khotimah akan melanjutkan materi selanjutnya. Susunan acara pada acara parenting di TKIT MTA Kerawang. Yang pertama pembukaan dilakukan oleh MC. MC di sini dari Ibu Guru. Kemudian yang kedua sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah TKIT MTA Kerawang. Yang kedua sambutan dari Ketua Yayasan atau yang mewakili. Yang ketiga sambutan dari Ketua Korwil. Kemudian untuk yang ketiga caranya yaitu tampilan bakat siswa dan siswi yang berprestasi. Di sini kami menampilkan anak-anak yang berprestasi dalam bidang hafalan, seperti hafalan surat-surat pendek, seperti itu. Untuk yang keempat materi inti nanti akan disampaikan oleh Bapak Mego Husodo SE SPSI MFC. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kemudian laporan hasil seminar dan penutup. Materi inti. Pola pengasuhan positif mengantar anak bahagia belajar dari rumah. Bersama Bapak Mego Husodo SE SPSI MFC. Bapak Mego menyampaikan sebelum kita bicara tentang pengasuhan positif bahagia, maka kita harus memulai dari mana? Dari keadaan ayah dan bundanya. Jadi tidak akan bisa pola asuh anak jadi bahagia kalau keduanya orang tuanya belum bahagia. Dikala manusia, dua insan memutuskan untuk berkeluarga, berumah tangga, maka itu harus sudah selesai dari masa lalunya. Bunda ayah ingat seorang perempuan itu punya ayah, dari kecil disekolahkan yang terbaik, bajunya yang terbaik, makanannya pun yang terbaik. Tetapi dikala ketemu dengan laki-laki yang saat ini menjadi suaminya, maka diserahkan oleh orang yang paling mencintai, yaitu ayahnya. Untuk apa? Untuk supaya apa? Untuk bahagia. Dengan demikian, suami langsung mengambil alih semua kebahagiaan istrinya dari kebahagiaan yang didapatkan dari orang tuanya. Artinya, sebelum berbicara tentang pola asuh, sudah selesai dulu antara ayah dan bunda. Jadi, kalau bundanya masih menangis gara-gara suaminya, jangan berpikir tentang bahagia. Kalau ayahnya Sabtu Minggu masih mancing, masih meninggalkan ayah bunda, jangan bicara tentang pola asuh. Ayah bunda harus sudah selesai dulu, artinya buatlah istrimu bahagia, maka anak akan bahagia. Selanjutnya yaitu peran ayah dan tugas laki-laki harus menjadi manajer atau pemimpin dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu adalah pemimpin dalam keluarga terdapat dalam Al-Quran. Jadi mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, keberanian itu adalah ayah. Peran bunda mengajarkan cinta dan kasih sayang. Nah, pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dalam mendukung fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Wong 2001. Sehingga anak akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Pengasuhan yang positif mengacu kepada prinsip-prinsip pengasuhan yang sesuai dengan usia dan potensi anak.
Pengasuhan yang positif dilakukan berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, pemenuhan perlindungan hak anak, membangun hubungan yang hangat, bersahabat, dan ramah antara anak orang tua, serta menstimulasi tumbuh kembang anak secara optimal. Pengasuhan dengan role model untuk anak usia dini. Sebelum seorang ibu dapat memberikan pola asuh yang positif, bahagia pada anaknya, maka yang harus ibu lakukan seorang ayah atau suami yaitu yang pertama memberikan rasa bahagia atau kebahagiaan pada istrinya, pembagian peran dalam keluarga yang jelas, posisi suami sebagai pemimpin keluarga dan ibu sebagai pendamping pengasuh anak-anak. Tanamkan nilai-nilai spiritual atau akidah mulai diberikan oleh ayah. Pemberian nilai-nilai spiritual yang pertama yaitu selalu diperdengarkan murotal. Kemudian bila anak aktif maka sering membacakan sirah cerita sahabat. Kemudian anak usia 6-6 tahun di sini adalah baru proses berpikirnya mulai berjalan. Pembelajaran yang harus dibangun untuk anak yaitu akidah, akhlak, dan baru ilmu. Pola asuh yang positif itu yang seperti apa? Yaitu pola asuh yang menyenangkan, yang memberikan role model, yang membuat anak tidak merasa tertekan dan menimbulkan afeksi atau kasih sayang. Adapun tujuan dari afeksi itu sendiri yaitu timbulnya rasa tanggung jawab, adanya inisiatif, adanya pergerakan, dan adanya kepercayaan. Yang mana semuanya itu akan membuat anak merasa bermakna. Kemudian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab adalah sesi yang hampir selalu ada dalam suatu seminar. Tanya jawab dimaksud untuk membantu audiens lebih memahami pesan yang sudah disampaikan oleh pembicara dan menjawab permasalahan yang ada pada audiens yang memerlukan penyelesaian, terutama masalah pengasuhan anak. Salah satu contohnya sebagai berikut. Bolehkah orang tua memberikan hadiah pada anaknya karena sudah menyelesaikan tugasnya? Dari Bunda Sevara TKB. Jawabannya boleh karena memberikan hadiah itu wajib. Yang tidak boleh jika hadiah tersebut untuk jual beli. Misalnya adik mandi, ini mama kasih uang 5.000. Adik ayo belajar, nanti ayah kasih 3.000. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan memberikan hadiah karena anak sudah rajin beribadah, rajin sholat, berbuat baik kepada orang tua, kemudian sudah bisa mengikuti aturan yang di dalam rumah, kemudian Bunda memberikan sesuatu, itu diperbolehkan. Selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan seminar. Alhamdulillah kegiatan seminar atau webinar berjalan dengan lancar. Ketua Korwil dan Yayasan menyambut baik dengan adanya kegiatan parenting walau hanya lewat virtual karena masa pandemi COVID seperti saat ini. Selanjutnya, jumlah peserta yang hadir lewat Zoom dan YouTube sekitar 84 peserta, sedangkan guru dan pengurus yang hadir sekitar 23. Evaluasi kegiatan webinar atau seminar yang dilakukan antara lain yang pertama, moderator selalu lupa menyalakan mic saat berbicara. Ini karena ini baru pertama kalinya kita menggunakan Zoom untuk acara seperti ini. Yang kedua, waktu penguatan atau closing statement dari pembicara tidak dipersilahkan. Kemudian audio menggema di aula. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tulisan yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.